berlalu, tiada pernah berhenti. 1000 rintang jalan berliku bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpeganglah tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Hai, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita ketemu kembali dalam ibadah anak online spesial Hari Kemerdekaan. Tentunya kalian sudah mempersiapkan diri ya, pakai baju nuansa merah putih, dan kita siap untuk berkonsentrasi dalam mengikuti ibadah saat pagi hari ini. Sebelum kita beribadah bersama-sama, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, tutup mata bersama, lipat tangan bersama. Kita akan mulai berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hendak memulai ibadah anak secara online. Tuhan memberkati dari awal sampai selesainya. Tuhan mengurapi guru-guru yang akan memimpin ibadah kami. Kami akan memulai ibadah ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya anak-anak yang baik, yang luar biasa, pagi hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa, dari sekian banyak orang. Tante Kesia dan anak-anak semua yang ikut ibadah saat pagi hari ini dipilih oleh Tuhan menjadi umat kepunyaannya Tuhan. Wah, luar biasa sekali. Yuk kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Bye.
oleh Tuhan, maka Tuhan sanggup memerdekakan hidup kita, membebaskan kita dari segala macam dosa, sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka. Merdeka! Nyanyikan pujian ini bersama-sama.
firman Tuhan. Kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah dibebaskan oleh Tuhan, kita tidak bisa membalas apapun selain kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini. Ada satu lagu pujian, Tante Keisha ingin mengajak anak-anak semua untuk nyanyikan pujian ini. Ada teksnya nanti, biar anak-anak juga ikut belajar bersama-sama. Ya, dengan apa aku membalas segala kasih Tuhan dalam hidup kita? Dengan apa aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas
untuk boleh menikmati firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Memberkati akan menyampaikan firman dan kami yang mengikuti. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai, aku Mr. Light, memancarkan cahaya di tengah kegelapan. Apa kabar anak-anak? Hari ini Mr. Light diundang untuk bersama-sama beribadah di tempat ini, di GPDI Kesamben. Selamat hari Minggu, anak-anak Gereja Pantai Kosta di Indonesia Kesamben, dan juga anak-anak yang ada di seluruh Indonesia yang pada pagi hari ini bersama dengan Mr. Light untuk menikmati ibadah hari ini. Apa kabar kalian semuanya? Semuanya sehat? Kuat? Terus bersemangat. Nah, hari ini Mr. Light mendapatkan tema untuk bercerita di hari Minggu yang spesial ini. Temanya apa? Anak-anak ada yang tahu? Temanya adalah merdeka. Wah, merdeka itu apa ya? Ada yang tahu nggak merdeka itu apa? Ya, merdeka itu artinya bebas dari belenggu, bebas dari penjajahan, tidak ada penindasan, semuanya bisa bebas, bisa leluasa, tidak ada lagi halangan. Itu artinya merdeka. Bangsa Indonesia juga merdeka loh. Tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia merdeka. Sehingga setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati hari kemerdekaan negara Indonesia. Dan tanggal 17 besok, kemerdekaan yang ke-76 tahun. Wow, luar biasa ya, Tuhan menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa kita. Anak-anak senang nggak? Anak-anak bersuka cita nggak? Aduh, Mr. Light, lupa. Anak-anak sekarang tentunya nggak merdeka ya. Nggak bisa kemana-mana. Harus di rumah saja. Belajarnya sendiri. Nggak ada teman bermain. Nggak bisa ke mall. Nggak bisa bermain. Nggak bisa keluar rumah. Kalaupun keluar rumah, harus pakai masker. Aduh, Mr. Light lupa kalau sekarang kita sedang mengalami yang namanya pandemi COVID. Tapi itu tidak mengurangi semangat kita anak-anak. Bangsa kita tetap merdeka, apalagi kita sebagai orang Kristen, kita juga harus merdeka. Tadi nyanyiannya yang kita nyanyikan, wah, saya dipilih, kita dipilih dari berbagai macam suku bangsa. Untuk apa? Untuk jadi kepunyaannya Allah. Berharga di matanya Tuhan. Olehnya Tuhan Yesus rela mati buat kita, menebus kita dari segala macam dosa. Kita dibebaskan, kita dimerdekakan. Wah, luar biasa. Mr. Light dan anak-anak semua menjadi orang-orang yang merdeka. Gitu ya. Tapi gak semudah itu jadi orang yang merdeka. Tiap hari kita rasanya kayak dibelenggu, kita rasanya kayak penuh kesulitan, kayak penuh tantangan. Bagaimana sih supaya kita bisa merdeka? Nah, hari ini Mr. Light punya 3 ciri orang yang merdeka. Apa saja itu? Yuk, anak-anak ikuti dengan baik ya, supaya anak-anak bisa tahu apa saja sih cirinya orang yang merdeka. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ciri-ciri orang yang merdeka. Yang pertama,
Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Jadi kita hidup di dalam kebenaran. Anak-anak, hidup di dalam dosa itu nggak enak. Karena apa? Karena setiap hari kita selalu tertuduh. Kamu buat dosa ya. Kamu mencuri ya. Kamu pernah memukul teman. Kamu pernah memfitnah teman. Kamu pernah ngambil barang orang. Nah, kita selalu tertuduh. Ciri yang pertama dari orang yang merdeka adalah hidup di dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Anak-anak baca Alkitab kan? Mister Lai tahu kalau anak-anak rajin baca Alkitab. Nah, ketika anak-anak baca Alkitab, itulah kebenaran. Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah kebenaran. Jadi, ketika kita membaca firman Tuhan setiap hari, artinya kita hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan akan memimpin kita untuk terus hidup benar. Firman Tuhan akan memimpin kita untuk mentaati Tuhan Yesus. Firman Tuhan akan memimpin kita ke dalam kehendak Tuhan Yesus, bukan hawa nafsu kita, bukan dosa-dosa yang merintangi kita. Olehnya, satu, ciri orang yang merdeka adalah hidup dalam kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan. Siapa yang mau hidup dalam kebenaran? Mister Lai juga mau hidup dalam kebenaran setiap hari supaya Tuhan Yesus senang. Anak-anak GPDI Kesamben dan anak-anak yang ada di seluruh Indonesia bisa hidup dalam kebenaran, hidup mentaati firman Tuhan. Mau ya, merdeka, hidup dalam kebenaran. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Anak-anak, ciri orang-orang yang sudah merdeka yang kedua, hidup dipimpin oleh roh Allah. Mister Lai juga tahu loh, beberapa waktu yang lalu Tante Keisha pernah sampaikan, kalau Roh Kudus diam dalam hidup kita, artinya kalau Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita, maka roh itu akan memimpin seluruh kehidupan kita. Ketika kita berpikir, ketika kita berkata-kata, ketika kita bertingkah laku, semuanya dipimpin oleh roh Allah. Nah, yang kedua, orang yang merdeka itu adalah orang yang mau dipimpin oleh roh Allah. Mengapa kita butuh pimpinan roh Allah? Ya anak-anak, karena hidup dalam dunia ini tidak mudah. Seringkali kita lebih menuruti keinginan kita, keegoan kita, hawa nafsu kita. Seringkali juga kita nggak mau mentaati Allah, nggak mau mentaati firman-Nya. Olehnya, dalam tiap-tiap hari, selain tadi hidup dalam kebenaran, kita pun juga harus hidup dipimpin oleh roh Allah. Roh Allah atau Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus itu ada dalam hidup kita untuk memimpin kita tiap-tiap hari. Memimpin dikala kita berpikir, memimpin dikala kita berkata-kata, memimpin kita supaya kita hidup di dalam kebenarannya Allah. Nah, anak-anak mau dipimpin oleh roh Allah? Yuk, tiap-tiap hari ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita mohon kepada Tuhan bahwa Tuhan tolong supaya rohmu yang kudus itu memimpin hidupku. Sehingga saat kita mau berbuat hal yang tidak baik, Roh Kudus senantiasa mengingatkan kita, karena itu salah satu peran dari Roh Kudus. Dia akan mengingatkan kita akan setiap firman. Roh Kudus akan mengingatkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Yang kedua, mau ya dipimpin oleh Roh Allah tiap-tiap hari supaya kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ciri yang ketiga dari orang yang merdeka adalah
hidup memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya memuliakan Tuhan? Melalui perbuatannya yang baik. Tadi yang kedua, orang yang merdeka itu hidup dipimpin oleh Roh Allah. Roh Allah atau Roh Kudus itu akan berkarya dalam setiap kehidupan orang-orang yang merdeka untuk menghasilkan yang namanya buah roh. Anak-anak masih ingat apa saja buah roh itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri, kelemah lembutan. Nah, itu semua adalah buah roh. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah akan mampu untuk melakukan apa yang tadi disebut dengan buah roh. Sehingga ciri yang ketiga dari orang yang merdeka adalah hidup memuliakan nama Tuhan. Orang lain boleh melihat bahwa hidupnya ini memiliki perbuatan yang benar dan mereka memuliakan Bapa di surga. Mereka melihat bahwa ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan setiap orang yang merdeka. Karena apa? Karena orang yang merdeka itu sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal, sehingga hidupnya boleh selalu menyukacitakan Tuhan, boleh selalu menyenangkan Tuhan. Anak-anak, bagaimana dengan hidupmu? Apakah hidupmu menyenangkan Tuhan atau membuat Tuhan Yesus sedih? Di hari-hari ini, mari kita semuanya bisa hidup menyenangkan Tuhan. Kita semakin mengagumi Tuhan, kita semakin melakukan firman Tuhan, sehingga perbuatan yang baik itu, perbuatan yang benar itu ada dalam kehidupan kita. Hidup kita bisa menjadi saksi di tengah dunia, memancarkan terang ilahi bagi dunia yang penuh dengan kegelapan itu. Seperti Mr. Light, selalu memancarkan cahaya di tengah kegelapan. Nah, anak-anak pun bisa untuk melakukan ini. Perbuatan yang baik dari hidupmu itu bisa memuliakan Allah Bapa di surga. Orang lain boleh melihat segala perbuatan yang baik dari hidupmu. Kamu memiliki kasih, kamu memiliki sukacita, kamu memiliki damai sejahtera, ada penguasaan diri, kelemah lembutan, kesabaran, dan lain sebagainya. Itu dapat dihasilkan saat kita menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan Yesus. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Indonesia boleh merdeka, hidupmu juga harus merdeka. Walaupun Mr. Light tahu hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah bagi kamu, hari-hari ini bukan hari-hari yang gampang, hari-hari ini kamu butuh berjuang, kamu perlu untuk mengeluarkan tenaga, pikiran, bahkan kamu juga perlu menahan segala macam keinginanmu. Tapi anak-anak, kalau kita menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan Yesus, maka jaminannya adalah hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Anak-anak, 3 ciri yang tadi Mr. Light sampaikan. Yang pertama, orang yang merdeka itu adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Yang kedua, orang yang merdeka itu adalah orang yang mau hidup dipimpin oleh Roh Allah. Dan yang ketiga, orang yang merdeka itu adalah orang yang hidup memuliakan Tuhan. Anak-anak menjadi orang yang merdeka atau belum? Yuk, kalau kita belum merdeka, kita mau tanggalkan semua dosa kita. Kita mau minta ampun kepada Tuhan dan kita siap dipimpin oleh Roh Allah. Supaya apa? Roh Allah atau Roh Kudus itu bisa berkarya dalam hidup kita, menghasilkan buah roh yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Nah, hari-hari ini mungkin kamu serba terbatas, mungkin kamu tidak bisa kemana-mana, kamu seolah-olah ada dalam penjara, kamu nggak bebas, kamu nggak menjadi siswa yang merdeka, kamu nggak menjadi anak yang merdeka, bisa bermain di luar bersama teman-teman. Tapi ingatlah bahwa hidup kita adalah hidup yang merdeka. Kristus sudah memerdekakan kita. Kita sudah dipilih dari segala macam suku bangsa, dari jutaan orang yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus memilih hidupmu menjadi anak yang merdeka. Tuhan Yesus mengasihimu dan Tuhan Yesus sudah menebus hidupmu untuk menjadi umat kepunyaannya. Sehingga kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Karena sekalipun situasi ini tidak menentu, sekalipun situasi ini berat untuk kita lalui, sekalipun kita harus berjuang, tapi ada Tuhan Yesus.
yang memilih kita untuk bisa menjadikan kita anak-anak yang hidup merdeka di dalam Tuhan. Kalian mau untuk merdeka? Yuk, sama-sama Mr. Light, kita mau sorakan, kita mau teriakan merdeka 3 kali. Mr. Light, hitung ya, 1, 2, 3. Merdeka! 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 Tuhan Yesus mengasihimu anak-anak. Hiduplah sebagai anak-anak yang merdeka di dalam Tuhan. Bersyukur Tuhan memberkati anak-anak. Kiranya Tuhan tolong dalam ibadah, para guru-guru sekolah minggu, seluruh anak-anak yang ambil bagian diberkati, orang tua masing-masing diberkati. Kiranya Tuhan tolong, tangan kemuliaan Tuhan ada menyertai anak-anak untuk menjadi anak-anak yang berkenan dan hidup takut akan Tuhan. Diberkati dalam ibadah ini, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagaimana ibadah saat pagi hari ini anak-anak? Tentunya semua bersuka cita ya. Merdeka, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Ada 3 ciri bagaimana orang itu merdeka. Akan kita lakukan dalam tiap-tiap hari. Pesan dari Mr. Light tadi, bagaimana supaya kita bisa hidup merdeka terus setiap saat. Karena ada Yesus yang selalu ada dalam kehidupan kita. Kita akan bertemu kembali anak-anak minggu depan dalam ibadah anak online, tetap di channel YouTube yang sama. Olehnya pastikan setiap hari Minggu anak-anak bangun pagi bersemangat untuk bisa mengikuti ibadah anak online dengan tertib. Karena dengan kita memuji Tuhan, dengan kita mendengar firman Tuhan, maka kita bisa bertumbuh semakin mengenal Tuhan Yesus. Iman kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Sampai jumpa anak-anak, Tuhan Yesus memberkati kita semua.